Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Mr. Ibe. Insya Allah untuk video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Materi apa itu? Ya, materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih penggunaan en, dan de dalam membuat sebuah kalimat. Oke. Teman-teman sekalian, saya mohon tetap menonton video ini sampai di akhir video. Oke, semoga teman-teman dapat mendapatkan informasi dan ilmu yang bermanfaat dari video kali ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan en, dan de. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang fungsi en terlebih dahulu. Oke, apa sih fungsi dari en yang selama ini kita lihat di materi bahasa Inggris itu, dan bagaimana sih penggunaannya dalam sebuah kalimat? Oke, fungsi pertama adalah en di sini digunakan untuk menyampaikan benda tunggal atau singular, ya, dan juga benda yang termasuk countable noun atau benda yang bisa dihitung, ya. Salah satu contoh, oke. Pertama, saya akan menyebutkan satu kalimat yang dimana menjelaskan tentang fungsi pertama ini. Oke, I like a mango. Okay. I like a mango. Dalam kalimat ini, saya menggunakan kata di mana di sini menandakan bahwa mangga yang saya suka itu jumlahnya 1. Oke. Terus contoh kedua, I like an apple. I like an apple. Dalam kalimat ini, saya menggunakan kata en dan juga menandakan bahwa buah yang saya suka atau apel yang saya suka ini jumlahnya 1. Pertanyaannya adalah, mengapa di kalimat pertama dan kalimat kedua di sini menggunakan kata yang berbeda? Ada yang menggunakan kata ada yang menggunakan kata en. Tepat sekali teman-teman sekalian, bahwasanya perbedaan penggunaan dan en di sini, ya, itu tergantung dari sounds, ya, bunyi yang keluar dari mulut kita, ya, bunyi pertama yang keluar dari mulut kita atau teman-teman sekalian. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan kata en, ya, itu harus dari kata benda yang sounds pertamanya itu vowel, ya. Jadi termasuk dari huruf vowel a, i, u, e, o, ya. Sedangkan penggunaan itu cukup dengan huruf konsonan saja selain dari a, i, u, e, o. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah sampai di sini teman-teman sudah paham untuk fungsi pertamanya? Baiklah, kita akan masuk di fungsi kedua, yaitu dan en di sini digunakan untuk menyebutkan atau menyampaikan suatu kalimat yang berkaitan dengan pekerjaan atau job. Oke, pernahkah teman-teman sekalian mendengarkan atau mungkin kalian sendiri mengatakan bahwa I am a student? Oke, atau mungkin kalian pernah dengar she is a teacher. Oke. Dari fungsi kedua ini, ya, contoh sudah lengkap, ya, bahwa kita dalam menyampaikan profesi atau pekerjaan kita membutuhkan kata dan en. Oke, dengan diartikan bahwa dan en di sini adalah
seorang, ya. Seperti itu. Nah, contoh ketiga dari penggunaan en adalah di mana teman-teman sekalian jika ingin menyebutkan suatu kalimat, ya, dan kita akan menyebutkan dua kali kata benda, berarti fungsi ketiga ini menjelaskan bahwa kalian harus menggunakan dan en di kalimat pertama, oke? Dan pada saat kita mengulangi benda tersebut, tidak usah menggunakan kata dan en lagi. Contoh, I bought an apple and the apple is sweet. Oke? Saya membeli sebuah apel dan apelnya manis. Jadi, di kalimat pertama kita menggunakan kata dan en, ya, salah satunya. Dan untuk kalimat kedua kita tidak perlu menggunakan kata en lagi. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk di penggunaan kata de. Oke. Fungsi pertama adalah de kita gunakan pada saat menyebutkan benda yang sudah disebutkan sebelumnya, kayak tadi, ya, I bought an apple and the apple is sweet. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa membuat kalimat, ya, seperti kalimat yang saya sudah buat. Bagaimana penggunaan de dari fungsi pertama ini. Untuk fungsi kedua adalah de biasanya kita gunakan pada saat kita menyampaikan kalimat yang dimana pendengar atau listener itu sudah tahu maksud kita, dia sudah melihat benda tersebut. Contoh nih, I stay in the hall, ya, berarti teman yang mendengarkan kalimat kita itu sudah datang di rumah kita atau sudah tahu. Atau contoh lain, where do you stay? Ya, di mana kamu akan menginap atau tinggal? Terus karena kita berdua kemarin sudah bermalam di sebuah hotel itu, oke, dalam sebuah kegiatan, oke, makanya saya mengatakan, teman saya mengatakan, I stay in the hotel, ya, I stay in the hotel, oke, berarti pada saat teman kita mengatakan in the hotel, berarti sudah memastikan bahwa saya, ya, speaker dan listener, dia mengetahui maksud dari yang disampaikan. Oke, beda halnya kalau seumpama kita menyebutkan I, berarti hotelnya kita tidak tahu di mana dan warna catnya apa dan sebagainya. Oke, untuk fungsi ketiga adalah ini sangat simpel, yaitu the digunakan pada saat kita akan menyebutkan fans, ya. Contoh nih, the Iqbals, ya. Jadi fans-fansnya Iqbal, ya. Atau the Titans, oke, gitu. Jadi teman-teman sekalian bisa membuat beberapa list-list contoh dari fungsi en dan the, ataupun boleh juga kalian memasukkan di kolom komentar beberapa kalimat-kalimat yang terkait dengan video kali ini. Oke, teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat dan memberikan edukasi yang sangat bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa dukung channel ini terus, ya, sampai berkembang, ya, gitu. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.